ahli ma'ruf. Saudara sekalian, bahwa ahli ma'ruf, orang yang ahli kebaikan di dunia, maka dia memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah. Dia nanti pun digolongkan dengan ahli-ahli yang kebaikan di akhirat. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah ahli ma'ruf. Karena itu kita berupaya sebisa mungkin apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu apa? Perbuatan yang baik yang sekiranya bisa menjadikan orang lain terbantu, orang lain menjadi senang, orang lain mendapatkan keringanan dan lain sebagainya. Itu adalah ahlul ma'ruf. Kalau kita bisa dengan ilmu kita, maka kita dengan ilmu kita. Kalau bisa dengan rezeki kita atau uang kita, kita berbuat kebaikan dengan uang kita. Apabila kita bisa itu dengan uang tidak bisa, dengan ilmu pun juga tidak punya. Tentunya bagaimana kita upayakan sebisa mungkin apa yang kita miliki, misalnya dengan lisan kita, dengan apa itu, dengan perangai kita dan lain sebagainya. Itu diupayakan tersenyum atau sapa dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kebaikan yang bisa untuk kita upayakan apabila kita tidak memiliki yang tadi. Sekalipun memiliki yang banyak hal tadi itu, punya ilmu, punya uang, punya segalanya, namun menjadi orang yang tetap rendah hati, menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, itu adalah bagian dari ma'ruf. Dan insya Allah apa yang kita lakukan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Karena itu jangan bosan, jangan sampai kita lengah. Yang terpenting kita berbuat ma'ruf. Berikutnya adalah inna awwala ma yujazi bil abdul mu'min ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Inna awwala ma sesungguhnya kawitane barang yujazi kang den wales bihi kelawan ma sapa al abdul hamba al mukminu kang mukmin ba'da mautihi ing dalam sause matine mukmin iku ayu faroyan den sepuro dijami iman marang sekabehane wong tapi kang melu janazatahu atau mengikuti janazatahu ing jenazahai. Jadi orang yang meninggal itu membawa kebaikan untuk orang lain. Apakah kebaikannya kebaikan yang bisa didapatkan dari orang lain apabila orang lain dia berbuat baik pada jenazahnya, yaitu dia mengikuti jenazah tersebut sampai ke liang lahat. Nah, dalam konteks ini sebagai balasan yang Allah berikan, tentunya juga ada kebaikan kepada mayit, juga kebaikan kepada orang yang mengikutinya, yaitu ganjaran. Ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengikuti mayit. Jadi diupayakan sebisa mungkin apabila kita takziah itu ya jangan hanya duduk diam, merokok, atau kalau perlu rame-rame jagongan dengan orang-orang yang ada di situ. Tidak. Kita bacakan ayat-ayat, terus kemudian kita bacakan tahlil, syukur, apabila kita memungkinkan itu. Dan berikutnya, ya yang paling penting, upayakan sampai mengantarnya ke liang lahat. Nah, ini memiliki pahala yang luar biasa. Di hadis yang lainnya disebutkan barang siapa yang ikut membedakan mayit, terus kemudian mensolatinya, mengkafaninya, terus kemudian mensolatinya, dan mengantarkannya sampai ke liang lahat, dia akan mendapatkan 2 kirot. Apakah 2 kirot itu? 2 kirot itu setara dengan 2 gunung, 2 gunung kebaikan. Ini berarti kebaikan yang patut untuk kita upayakan. Kita bisa untuk melakukan itu. Dan jangan lewatkan, sebisa mungkin jangan lewatkan. Karena itu adalah sesuatu yang mudah bagi kita. Seringkali ketika ada tetangganya meninggal, dia takziah, namun hanya sebentar lalu itu pulang. Terus kemudian tidak mengikuti jenazahnya. Nah, kalau ada keperluan yang mendesak, apa boleh buat kalau kayak begitu. Namun demikian, apabila memungkinkan untuk bisa menunggui, mengantarkan, antarkanlah mereka.
dan itu pahalanya puntan langsung dibalas oleh Allah untuk menjadi kebaikan bagi mayitnya juga kebaikan bagi orang yang mengantarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya inna buyutallahi fil ardi al masajidu wa inna haqqan Allahi ayukrima man zarahu fiha. Inna buyutallahi sak temene pira-pira omahe Gusti Allah fil ardi ana ing bumi iku al masajidu pira-pira masjid. Jadi rumah Allah itu adalah di beberapa masjid. Tolong jangan sampai salah di dalam memahaminya. Oh, berarti kalau itu rumah Allah, Allah ada di dalamnya begitu. Zaman bayangnya Allah duduk di dalamnya atau berada di atas kubah, di dalam kubah. Tidak, itu salah pemahamannya. Yang dimaksudkan adalah tempat yang disukai oleh Allah. Bahwa apabila kita minta di tempat itu, Allah segera untuk mengijabahinya. Di mana itu? Yaitu di masjid. Wa inna haqqan lan sak temane hak Allah yang atas Gusti Allah ayu krima yen to mulyaake sapa Allah man ing wong zaro kang menziarahi sapa man hu ning kene masjid zaro kang menziarahi hu ning kene Gusti Allah fiha di dalam masjid dan sungguh Allah akan memuliakan orang yang menziarahi Gusti Allah. Artinya apa? Orang yang mendatangi masjid. Tentunya mendatangi masjid bukan untuk yang aneh-aneh. Ini mahasiswa, tolong didengarkan. Masjid jangan disalahfungsikan. Masjid untuk ruang janjian, tempat janjian bersama pacarnya dan lain sebagainya. Jangan begitulah. Tolong muliakan rumah Allah. Itu rumah Allah. Kalau sampean di sana itu beribadah, maka sampean akan dimuliakan oleh Allah. Dan demikian juga sebaliknya, kalau sampean menghina sampean menganggap itu bukan tempat yang sakral, artinya tempat yang profan, maka sampean jangan salahkan siapa-siapa ketika nanti Allah pun juga akan menghinakan sampean. Karena itu upayakan ibadah. Misalnya sampean datang ke masjid, datang itu lakukan wudhu, terus kemudian tahiyatul masjid, ya atau bagaimana ya sebisa mungkin lah apabila sampean mungkin di jalan terus kebelet pipis mampir masjid ya cuma pipis tok iya upayakan bisa ambil air wudhu terus kemudian salat 2 rakaat kalau nggak kayak begitu masukkan infak itu bagian dari ibadah karena Allah dan di situ Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang melakukan kebaikan orang yang menziarahi Gusti Allah orang yang beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang bisa sama lakukan, lakukanlah. Dan adab ketika di masjid sebelum duduk ya disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ini banyak yang tidak paham dan tidak melakukannya. Moro-moro duduk. Nah, itu kehilangan kesempatan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya. Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaballah wa inna sillatar rahim yazidu fil umri wa inna sana'i al ma'ruf taqiya masori as-su. Inna sadaqata sirri saat temani sadaqah sirri iku tutfi'u iso mateni ghadaba rabbi ing bendune Gusti Allah. Sedekah sirri itu apa? Sedekah sirri itu adalah bersedekah tidak ada orang tahu. Hanya dia sama Allah yang tahu. Bahkan di hadis yang lainnya dijelaskan ya seseorang tasaddaqa biyaminihi hatta ila ya'lamu shimaluhu. Orang yang bersedekah lalu tangan kirinya saja tidak tahu. Ini adalah luar biasa. Menandakan bahwa di sini ini ada keikhlasan yang luar biasa dari apa yang dia lakukan hanya benar-benar karena Allah. Mungkin zaman bertanya, lu sodakoh itu boleh nggak kalau diketahui oleh orang lain? Boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh adalah ketika ria. Ria itu apa? Ditunjuk-tunjukkan. Misalnya di masjid ada di antara sampean yang nyumbang semen 100 sak. Ya, ya nggak apa-apa. Panitia tahu. Nggak apa-apa, tetangganya tahu. Namun ya nggak usah tidak minta-minta. Oh tolong ya nanti disiarkan, diumumkan bahwa Mas Ahmad ini menyumbang 100 sak
semen lah kayak begitu. Ini maknanya akan beralih nanti kalau niatnya ria. Namun kalau niatnya itu dalam rangka untuk ngajak teman-temannya, oh ini loh saya sudah nyumbang, mari kita nyumbang, nah kayak gitu, itu pun juga tidak masalah. Nah, kembali kepada konteksnya bahwa di sini tadi itu adalah sedekah sirri. Sedekah sirri itu lebih aman. Jadi bisa suatu ketika zaman pas lewat di masjid, di situ itu ada pembangunan masjid, zaman masukkan uang ke dalam kotak amal dan tidak ada orang yang tahu. Ini akan bisa menjadikan apa? Akan bisa menjadikan eh, godobnya Gusti Allah. Mungkin Allah mau menyiksa sampean karena sampean sedekah sirri, maka Allah akan menghilangkan atau tidak jadi menyiksa kepada sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna silatarrahim yazidu fil umri. Wa inna silatarrahimi saat temani silaturrahim. Iku yazidu nambai apa silaturrahim fil umri yang dalam umur. Jadi gimana memaknainya? Lo berarti kalau salah silaturahim hari ini mestinya usianya 50 tahun diotot menjadi 60 tahun. Bisa jadi kayak begitu maknanya. Atau bisa jadi dimanfaatkan ilmunya menjadi manfaat. Loh itu kan ada kodok dan kodarnya. Nah, ketika sudah dipasti usianya 50 tahun, ya, 50 tahun, nah gimana? Apakah berarti akan berubah? Lalu apa salahnya ketika Allah merubah kodoknya sendiri? Dan tidak masalah bagi Allah. Wong sampean sedekah itu adalah bagian dari kodoknya Allah. Ya, jadi kita perlu yakin juga terhadap hal ini. Atau yang kedua tadi bahwa ketika seseorang itu melakukan silaturahim, yang terjadi adalah ilmunya atau umurnya menjadi panjang itu bisa jadi kemanfaatan dari ilmunya. Misalnya kita tahu di situ itu para ulama, orang-orang terdahulu, dia itu yang berbuat baik. Kayak Imam Al-Ghazali, beliau meninggal tahun 1111. Nah, sampai sekarang kitabnya selalu dibaca. Ini pertanda bahwa eh, umurnya yang mungkin itu kisaran apa itu 50 sampai 60 tahun, namun demikian karyanya sampai sekarang masih berjalan dibaca oleh orang. Artinya apa? Ilmunya masih bermanfaat. Itu seakan-akan beliau masih hidup, seakan-akan ilmunya tadi itu masih, seakan beliau masih menerangkan kepada kita. Karena itu silaturahim penting. Silaturahim penting. Yazidu fil umri. Akan menambahi umur umur kita. Berikutnya, wa inna sona'i al ma'ruf lan sak temene penggawe-penggawe kang bagus takia iso ngrekso masori asu ing mati suul khotimah. Ya, jadi berbuat baik itu bisa menjadikan menghindarkan kita dari meninggal suul khotimah. Suul khotimah itu bagaimana? Tidaklah mau meninggal saja kok jelek, itu kan tidak baik. Padahal itu yang akan dihitung nanti. Dan yang harus disadari bahwa seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya kalau orang baik matinya ya baik. Karena apa? Hari-harinya baik. Namun kalau orang yang tidak baik, ya ya bisa jadi matinya di tempat pelacuran, matinya bisa di tempat judi dan lain sebagainya. Lah memang kebiasaannya itu. Oleh karena itu berbuatlah makruf, ya. Berbuatlah makruf, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan kita pun juga mati dalam keadaan baik, ya. Mungkin bisa jadi dalam keadaan sujud, dalam keadaan apa itu lagi berbuat baik apa begitu, lagi mengajar dan lain sebagainya. Itu adalah mati-mati yang baik. Ya, karena itu sebisa mungkin ya sekali lagi saya sampaikan jangan remehkan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik bisa jadi kita nanti di akhiri hidup kita di saat itu. Ya, jadi pun juga sebaliknya kita hindarkan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana? Ya, jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita pun juga tidak tahu ajal kita kapan. Ya, dilalah kersane Gusti Allah pas kita apa itu maksiat,
pacaran, pegang-pegangan tangan dan lain sebagainya, ternyata di situ dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, ini kan berbahaya. Ternyata mati pas pacaran kan tidak enak. Ya, oke, teman-teman, diperhatikan, itu, Wa inna qaula la ilaha illallah wa inna qaula la ilaha illallah tadfa'u angko iliha tis'atan wa tas'ina baban minal bala adnaha alham. Sesungguhnya la ilaha illallah itu bisa menolak dari orang yang membacanya tis'atan ing songo watis inalan 90, berarti 99 pintu minal balai dari coba. Dari coba itu apa? Dari sesuatu yang tidak mengenakkan. Adnaha minimal yang paling ringan adalah alham, rasa prihatin. Mungkin kita merasa sedih, sumpek, tidak enak. Dan yang paling parah itu adalah sumpek tidak tahu sebabnya. Mungkin kalau sumpeknya tidak punya uang, dapat uang beres itu. Namun demikian bisa jadi kita sumpek tidak tahu sebabnya. Kenapa begitu? Itu mungkin Allah lah yang muqallibal qulub, bisa jadi karena banyak dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu segera baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita baca nanti itu akhirnya kita akan menjadi padang hatinya. Hatinya menjadi ringan, tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Karena itu diupayakan ya sebisa mungkin kita sering untuk membaca la ilaha illallah, tidak hanya sekedar membaca namun dimasukkan dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mabarat selain Allah, tidak ada yang bisa untuk memberi sesuatu selain Gusti Allah. Karena itu harus dalam dirasakan. Kalau hanya sekedar gila-gilo, nanti itu sudah ditulis ganjaran, namun demikian belum bisa merubah atau belum bisa menjadikan hatinya itu menjadi tenang. Di hadis yang lainnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang ya. Kita ayat apa hadis ya itu ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, kalau hatinya pengen tenang ya yang sering zikir begitu. La ilaha illallah. Sedikit lagi, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati ghurafan. Saat temani ing dalam swarga ghurafan ono tempat apa itu kamar. Yuro kang den tingali opo dohiruha dohirnya mimbat iniha dari dalamnya wabatinuha lan jerone min dohiriha saking joboni. Ada nyawisake sapa Gusti Allah haning ini. Ada nyawisake haning ini swarga sapa Allah Gusti Allah liman kedue wong at'ama kang memberikan makan atau ama ing panganan. Eh, wa allanal kalam lan melembutkan ucapannya wa dan mengikuti terus-terusan asyama ing poso wasolli dan wasalla dan salat wasallalan salat sapa mong billaili ing dalem wengi wan nasu utai menungso iku nyamun tidur. Barang siapa yang mau ngasih makan kepada orang-orang miskin atau orang lain lah, tidak harus miskin. Terus kemudian ngomongnya pun dengan omongan-omongan yang lembut. Terus dia juga suka puasa, sholat di malam hari dan orang-orang sedang tidur, maka akan dikasih rumah oleh Allah, rumah yang sangat indah. Dan ini kalau bisa dan mampu silahkan untuk dicoba. Saudara sekalian, kiranya itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi saya minta maaf, ini harus zoom karena ini masih dalam perjalanan. Oke, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. اللهم اجعلنا أهلنا أولادنا ذريتنا وتلاميذنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, satu soal selesai. Ini buka kuliah.